Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bab Basic Configuration. Jadi, kita akan membahas terkait konfigurasi dasar router mikrotik. Nah, kita akan coba untuk mengkonfigurasi hostname dan kita juga akan coba untuk mengkonfigurasi IP address dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konfigurasi hostname. Oke, di sini sudah ada Pinet Lab-nya. Kita bisa open. Nah, karena di sini kita akan coba konfigurasi dasar router mikrotik, maka kita bisa menambahkan mikrotiknya dengan klik kanan, lalu node, lalu kita pilih mikrotik router OS. Untuk image-nya saya menggunakan yang 7.14. Lalu untuk name-nya saya biarkan default. Lalu untuk kemu option-nya saya kosongkan saja. Lalu saya save. Ini bisa dijalankan dengan klik start. Lalu kita bisa tambahkan network-nya juga, klik kanan, lalu network. Kita bisa pilih yang manajemen cloud ataupun cloud NAT. Di sini saya menggunakan yang manajemen cloud sehingga router nantinya mendapatkan IP private secara DHCP. Di sini untuk name-nya saya ganti ISP, lalu saya save. Nah, kemudian di sini kita bisa sambungkan, lalu kita bisa masuk ke mikrotiknya dengan klik 2 kali, kita tunggu. Nah, di sini untuk login kita pakai admin, lalu enter. Untuk passwordnya kita enter aja. Lalu di sini kita masukkan N. Untuk new password kita Ctrl C aja. Lalu ini kan nggak bisa di enter-enter. Nah, bagaimana supaya bisa di enter-enter? Maka kita harus pancing ininya biar bisa di enter-enter. Lalu kita bisa cek IP address-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan IP address print. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP address secara DHCP. Lalu kita bisa coba login ke Winbox-nya. Nah, di sini bisa kita jalankan baik itu menggunakan MAC address ataupun IP address. Di sini kita konekkan. Untuk mengkonfigurasi hostname itu bisa dilakukan secara GUI dan juga CLI. Kita akan membahas untuk yang secara GUI terlebih dahulu. Untuk GUI, yang pertama kita masuk ke sistem, lalu identity. Nah, lalu di sini bisa kita ganti, misal jadi RB, lalu apply, oke. Untuk secara CLI, kita bisa di terminal Winbox. Ini kita Ctrl C. Di sini kita bisa ketikkan sistem identity, lalu set name, spasi. Misal saya RB Rizky. Saya enter. Nah, perhatikan bahwa ini sudah berubah dan ini juga sudah berubah. Mungkin itu saja untuk konfigurasi hostname. Selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address.
Jadi, IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di jaringan. Nah, konfigurasi IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Oke, langsung saja kita konfigurasi IP address-nya melalui Winbox. Kita bisa buka Winbox-nya. Nah, untuk yang secara GUI, kita bisa masuk ke menu IP, lalu addresses. Di sini saya sudah mendapatkan IP secara DHCP. Nah, untuk menambahkan IP, kita bisa klik yang tombol add ini, lalu kita bisa masukkan IP. Misal, saya 192.168.128. Nah, ini diperlukan prefix teman-teman. Lalu untuk interface-nya saya ingin di Ether 2, lalu kita apply. Oke. Nah, ini sudah ada teman-teman. Misal kalau kita lihat di sini IP address print. Nah, ini ada teman-teman. 192.168.119.108 untuk Ether 2. Lalu untuk yang secara CLI kita bisa gunakan di Winbox juga. Kita bisa buka menu terminal. Jadi kita Ctrl C. Untuk menambahkan IP address di CLI, kita bisa masuk ke menu IP address terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan add, kemudian address sama dengan, kemudian masukkan IP yang akan digunakan. Misal saya 192.168.119.129. Nah, ini juga dibutuhkan prefix, teman-teman. Lalu kita mau taruh di mana IP ini untuk Ether berapa. Misal saya untuk Ether 3, saya enter. Nah, kita coba lihat print. Nah, maka Ether 3 sudah ada IP-nya. Lalu kalau misal teman-teman ingin menghapus IP-nya, maka teman-teman bisa ketikkan remove number spasi, lalu kita misalnya lihat di sini, ini number ya teman-teman. Jadi Ether 3 berada di nomor 2, maka saya masukkan nomor 2, lalu enter. Nah, ketika kita lihat print, maka Ether 3 sudah tidak memiliki IP. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk mendisable dan enable IP address. Untuk yang di GUI, kita bisa pergi ke menu IP, lalu addresses. Nah, di sini kita bisa klik yang kali ini. Namun untuk di CLI, kita bisa menggunakan command di disable number. Kemudian saya ingin disable yang Ether 2. Nah, number di sininya 1, berarti saya masukkan 1, lalu enter. Lalu kita lihat di menu IP lagi. Kita addresses. Nah, perhatikan bahwa di sini sudah disable. Di sini sudah kali. Lalu untuk mengenable-nya lagi, di sini kita bisa masukkan command enable, lalu number sama dengan 1. Di sini kita bisa lihat lagi di menu IP, lalu addresses. Nah, perhatikan bahwa ini sudah enable lagi. Lalu yang terakhir, kita akan coba mengedit atau memodifikasi IP address. Nah, di sini kita bisa menggunakan command set, lalu
Ether berapa yang ingin dimodifikasi. Untuk misal saya Ether 2, untuk numbernya nomor 1. Di sini kita masukkan 1, kemudian kita ketikkan address. Kemudian IP baru yang sudah diedit. Untuk misal 192.168.129.129/24. Saya enter, lalu saya print. Perhatikan IP untuk Ether 2 sudah berubah. Yang tadinya 128 menjadi 129. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai konfigurasi IP address. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan Trick About CLI. Jadi, kita akan fokuskan pada terminal di Winbox. Jadi, terminal yang di Winbox ini agak mirip sama yang ada di Linux. Jadi, berbasiskan baris perintah, tapi komennya berbeda. Kalau misalnya di Linux, kalau mau masuk ke suatu directory itu pakainya cd. Kalau di Winbox, ini kita nyebutnya menu ya, bukan directory. Misal ingin masuk ke suatu menu, kita bisa menggunakan garis miring. Terus menunya misal kita ingin masuk ke sistem, terus ingin masuk ke apa? Untuk misal saya ingin masuk ke identity, saya enter. Kalau misalkan ingin kembali ke menu paling awal, kita bisa ketik garis miring. Nah, ini sudah kembali ke paling awal. Lalu ada lagi, misal saya masuk dulu ke sistem identity. Nah, terus saya ingin kembali ke sistem. Maka kita bisa gunakan titik 2 kali. Jadi ini hanya kembali ke satu aja. Lalu ada lagi, misal kita ingin masuk ke bagian interface. Nah, biar cepat, kita bisa klik tab yang ada di keyboard kita. Jadi dia autocomplete. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman bisa kunjungi web di bawah ini. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai Trick About CLI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang IP services. Jadi, apa yang dimaksud dengan IP services? IP services merupakan berbagai cara untuk masuk ke dalam router OS Mikrotik. Nah, IP services juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai pada port pada service tersebut. Kita juga akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Lalu kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Lalu kita juga akan login kembali ke router menggunakan default port dan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Oke, kita langsung saja buka Winbox-nya. Jadi kita bisa masuk ke menu IP, lalu kita cari services, lalu di sini kita bisa mendisable. Untuk ini kita disable kecuali SSH dan Winbox. Lalu kita ganti portnya menjadi 9022. Untuk port SSH kita apply OK. Dan untuk Winbox kita ganti portnya menjadi 3000. Kita apply lalu OK. Lalu kita bisa uji coba menggunakan putih. Kita bisa masuk ke putihnya.
Kita cari putih. Nah, untuk IP-nya kita masukkan IP yang ada di Winbox 192.168.119.129. Untuk portnya, untuk SSH ini 9022. Lalu saya open, kita tunggu. Nah, untuk loginnya kita pakai admin, lalu untuk passwordnya kita Ctrl C. Nah, perhatikan ini sudah berhasil login menggunakan putih. Oke, ini bisa kita close aja. Lalu untuk yang Winbox kita bisa coba kita close dulu. Lalu kita buka lagi Winbox-nya. Nah, lalu bagaimana cara untuk memasukkan portnya? Nah, kita bisa titik 2 di sini, lalu kita masukkan 3000, lalu kita bisa connect. Nah, berhasil teman-teman. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan default port dan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Oke, di sini kita bisa enable lagi semuanya. Enable. Untuk yang Winbox kita ganti lagi ke 8291 apply OK. Dan untuk yang SSH kita ganti ke 22. Kita apply OK. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai IP services. Selanjutnya, kita akan membahas tentang router OS Login Management. Yang perlu diketahui bahwa sampai saat ini, posisi kita dalam mengakses router MikroTik itu menggunakan user admin, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Nah, user admin itu merupakan user root utama dalam router MikroTik kita. Ketika kalian melakukan administrasi jaringan MikroTik dengan menggunakan user admin, maka ini dinilai tidak secure, teman-teman. Kenapa? Karena dengan mudah nanti ada yang mungkin ingin menyerang router MikroTik kita dengan serangan brute force. Nah, apa itu brute force? Brute force merupakan upaya login secara terus-menerus dengan menggunakan segala kemungkinan yang ada, atau bisa didefinisikan lengkapnya seperti sebuah metode penyerangan terhadap sebuah sistem dengan mencoba semua kemungkinan, termasuk username dan password. Jadi, ibaratnya ada orang yang mencoba masuk login ke MikroTik kita. Jadi, bisa kita ambil pelajarannya adalah jangan menggunakan user admin dalam real implementasi jaringannya, karena khawatir ada yang serang router kita. Nah, solusinya kita perlu mengatur manajemen user dan grup pada router MikroTik kita. Jadi, user siapa aja yang boleh login, lalu user dengan kriteria grup apa aja sih yang boleh login. Jadi, yang dimaksud dengan grup di sini adalah permission. Sehingga nanti kita bisa definisikan permission pada user kita, apakah bisa full, read, ataupun write. Oke, langsung saja kita membuat usernya. Kita bisa setting user pada menu sistem, kemudian di paling bawah ada user. Nah, by default ini sudah ada user admin. Nah, cara untuk menambah user, kita bisa klik tanda plus di sini. Lalu untuk namanya, misal saya menggunakan Rizky. Lalu untuk grupnya saya full.
Dan untuk allow address-nya saya 0.0.0.0. Nah, ini supaya bisa diakses dari IP address mana saja. Untuk pasportnya saya 123, ini 123, lalu play, oke. Nah, untuk adminnya kita disable terlebih dahulu, lalu kita bisa buka new winbox. Kita more, lalu ini. Lalu untuk login kita menggunakan nama Ricky dan passwordnya 123. Lalu kita bisa connect. Nah, oke, berhasil teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang Router OS Login Management Group. Jadi grup ini berkaitan dengan permission terhadap user yang kita buat. Dan by defaultnya ada 3 jenis grup, yaitu pull, write, dan read. Untuk pull berarti dia mendapatkan hak akses full, dan untuk write, untuk fiturnya ada yang bisa digunakan dan ada yang tidak bisa digunakan. Nah, untuk write dia tidak bisa menggunakan write, jadi hanya bisa melihat. Dia juga tidak bisa polisai, seperti membuat user baru, dan dia juga tidak bisa FTP, seperti masukin file ataupun ngambil file dari Mikrotik. Nah, untuk write, dia bisa konfigurasi, tapi nggak bisa bikin user. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai basic configuration.